Kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu 7 Juni 2025 berlangsung di tengah protes keras dari massa. Bahkan, Bahlil Lahadalia diteriaki penipu oleh warga. Pasalnya, Bahlil Lahadalia dianggap membohongi publik soal jumlah tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dikatakan seorang pemuda adat Raja Ampat, Uno Klawen, bukan hanya satu perusahaan tambang nikel yang beroperasi di tanah Papua, melainkan ada 4 perusahaan besar. Uno Klawen mengatakan perusahaan itu yakni PT Gap Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Uno Klawen menilai pemerintah dalam hal ini hanya menindaklanjuti kritikan publik pada satu perusahaan. Padahal, diam-diam perusahaan lainnya masih beroperasi. Tentu, warga yang geram menyebut tindakan ini adalah sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat. Bahlil penipu karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gap Nikel. Padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi, teriak Uno Klawen dilansir Tribun Papua. Warga berduyun-duyun melakukan unjuk rasa di kawasan Bandar Udara DEO Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk meminta pertanggungjawaban Bahlil. Mereka berunjuk rasa karena menolak aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat. Para aktivis lingkungan hidup ini tak henti-hentinya meneriakkan yel-yel Bahlil penipu saat Menteri ESDM berada di areal bandara DIU Sorong. Teriakan tersebut pecah ketika Bahlil Lahadalia datang dan hendak menemui massa di kawasan bandara. Namun situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara. Saat tiba di bandara, Bahlil Lahadalia diketahui kabur dari kejaran massa melalui pintu belakang. Aksi kucing-kucingan ini tentu memicu kemarahan dan kekecewaan massa. Uno Klawen menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindari massa ini sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat. Kendati kedatangannya ditolak warga, Bahlil tetap melanjutkan perjalanannya ke Pulau Gap untuk meninjau tambang nikel menggunakan helikopter pada pukul 9 WIT. Bahlil dijadwalkan memimpin paparan teknis dari pihak PT Gap Nikel. Selain itu, ia juga meninjau area tambang di kawasan reklamasi dan menggelar wawancara terbatas dengan media. Aksi tersebut mencerminkan kekesalan warga adat atas kerusakan lingkungan. Warga menuntut pencabutan izin konsesi tambang nikel di seluruh pulau-pulau di Raja Ampat. Mereka berharap agar pemerintah lebih transparan serta berpihak pada kelestarian alam dan hak masyarakat lokal. Adapun 3 poin utama tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah: yang pertama, mendesak pemerintah agar mencabut izin usaha pertambangan atau IUP di Kabupaten Raja Ampat secara permanen. Yang kedua, mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar tidak mengeluarkan izin kelapa sawit di seluruh wilayah adat Papua Barat Daya. Dan yang terakhir, menolak proyek strategis nasional atau PSN di wilayah Papua Barat Daya dan tanah Papua secara keseluruhan. Belakangan ini ramai disorot aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Di media sosial, publik hingga tokoh-tokoh tanah air bahkan ikut mengkritik. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI ikut berkomentar. Ia meminta Menteri ESDM Bahlil untuk bersikap terbuka terkait banyaknya izin perusahaan IUP yang diterbitkan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ketua PBHMI Bidang Lingkungan Hidup Andi Kurniawan Sangiang mengatakan pemerintah sangat sadar menerbitkan IUP di wilayah Raja Ampat. Andi beranggapan Kementerian ESDM paling bertanggung jawab atas perusakan lingkungan tersebut. Menurutnya, negara tidak boleh secara serampangan menerbitkan IUP meski daerah itu memiliki potensi tambang. Negara harus tetap selektif dalam memberdayakan potensi di setiap daerah. Raja Ampat adalah daerah yang harus mendapat perhatian khusus, sehingga pihaknya meminta pertanggungjawaban Bahlil selaku Menteri ESDM. Raja Ampat merupakan aset Indonesia yang secara luar biasa harus dijaga kondisinya. Menurut Andi, penerbitan IUP di Raja Ampat sama dengan menghancurkan surga di Indonesia bagian timur.